Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Gunung Putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Kepala Yayasan Madrasah Sanawiyah Gunung Putri, kemudian Kepala Madrasah MTS Gunung Putri atau Ibu Haja Entin Supriyatini, yang mudah-mudahan dalam masa pemulihan ini segera Allah berikan kesehatan lahiriah maupun batiniahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati wali murid, siswa-siswi baru Madrasah Sanawiyah Gunung Putri dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahiriah maupun batiniahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pula siswa-siswi baru Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Pertama yang akan saya ucapkan adalah selamat kepada para siswa-siswi baru Madrasah Sanawiyah Gunung Putri tahun ajaran 2021-2022. Selamat kepada kalian yang sudah dinyatakan lulus dan diterima di sekolah Madrasah Sanawiyah Gunung Putri ini. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar atau biasa dipanggil Pak Saiful. Bidang studi adalah fikih, baik di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pagi hari yang cerah ini, saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua pelaksana atau ketua panitia Matsama masa ta'aruf siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri tahun 2021-2022. Yang pertama, saya mengajak kepada orang tua untuk bekerja sama, kepada siswa-siswi untuk bekerja sama pula kepada pihak sekolah agar senantiasa menjaga kedisiplinan sekolah, menjaga karakter kita, bahwa kita sebagai siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri ini adalah madrasah, berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Maka kalimat madrasah ini adalah identik dengan keagamaan. Sesuai dengan ayat yang tadi saya sampaikan, kalimatnya surah Al-Ahzab ayat 21, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Namun berpatokan kembali kepada ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang harus kita jaga. Maka kepada siswa-siswi Madrasah Sanawiyah yang baru ini, agar senantiasa bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menghimbau dan menyampaikan kepada orang tua khususnya untuk memantau dan menjaga kedisiplinan daripada putra-putri ibu bapak yang dititipkan kepada kami pihak sekolah, dalam hal ini Madrasah Sanawiyah Gunung Putri ini. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, mengingat pentingnya kedisiplinan dan karakter baik siswa-siswi di Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Yang pertama, ada aturan. Setiap sekolah punya aturan. Jangankan hanya setiap sekolah, tapi suatu negara itu ada aturan yang mengikat. Mengapa harus ada aturan? Karena aturan tersebut dibuat untuk ditaati. Demi apa? Demi menjaga nama baik sekolah, nama baik siswa tersebut, dan nama baik orang tua. Contoh semisal yang paling gampang, bahwa Madrasah Sanawiyah Gunung Putri tidak pernah mengizinkan kepada siswa-siswi Madrasah Sanawiyah seluruhnya, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, untuk membawa kendaraan bermotor dalam bentuk apapun. Artinya apa? Pihak sekolah yang pertama tidak bertanggung jawab apabila ibu bapak memberikan fasilitas kendaraan bermotor, baik itu motor atau bahkan mobil sekalipun, untuk dibawa ke Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Kenapa? Karena yang pertama, siswa kita pasti dan tentunya belum mempunyai SIM.
surat izin mengemudi, maka akan melanggar daripada aturan pemerintah maupun kepolisian Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada orang tua dimanapun berada, yang pertama, bahwa Madrasah Sanawiyah Gunung Putri tidak mengizinkan, bahkan melarang siswa-siswinya datang ke Madrasah Sanawiyah Gunung Putri membawa kendaraan bermotor. Itu yang pertama. Ketika ada suatu kejadian, mohon maaf Ibu Bapak, beberapa tahun yang lalu ada siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri membawa kendaraan bermotor dan terjadi kecelakaan. Kecelakaan pertama itu berada di depan MM3, kemudian dekat dengan klinik yang ada, klinik Melati di Wanaherang. Kemudian yang kedua terjadi kecelakaan pula di daerah Gria Bukit Jaya. Mereka masih berseragam Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Kemudian apa? Kami tidak bertanggung jawab walaupun mereka menggunakan seragam Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Yang pertama, karena di luar dari jam sekolah. Yang kedua, ada aturan yang mengikat bahwa siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri tidak diperkenankan atau tidak diizinkan untuk membawa kendaraan bermotor dalam bentuk apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri tidak diperkenankan membawa senjata tajam dalam bentuk apapun. Apakah itu pisau cutter, gunting, atau alat-alat berbahaya yang lainnya, itu tidak diperkenankan. Kemudian yang ketiga, pakaian. Banyak pakaian yang senantiasa kurang rapi. Contoh yang pertama, nanti ada pembagian seragam. Jadi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri memiliki seragam. Ada seragam putih, kemudian ada seragam batik dan lain sebagainya. Kemudian ada seragam olahraga. Nah, seragam ini tidak boleh dikotori. Yang pertama, dicoret-coret dalam bentuk apapun tidak boleh. Apakah dengan kelulusan dan lain sebagainya, itu pun tidak boleh. Jadi tidak boleh merusak daripada seragam yang berada di Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Kemudian untuk perempuan, karena perempuan itu senantiasa harus menjaga auratnya, maka dengan hal ini saya sampaikan bahwa perempuan yang menggunakan dalaman ketika bajunya putih itu tidak boleh kontra dengan baju yang dipakainya. Artinya apa? Harus benar-benar menutup auratnya. Dan dari seragam, baik wajah dan lain sebagainya harus benar-benar syar'i sesuai dengan label kita Madrasah Sanawiyah Gunung Putri, di mana Madrasah Sanawiyah Gunung Putri mengedepankan daripada asas religius. Ini yang paling penting. Kemudian untuk laki-laki, yang pertama, laki-laki rambutnya perhatikan. Nah, rambutnya diperhatikan. Jadi tidak ada siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri, berlaku nih untuk perempuan juga, mengecat warna rambut, hati-hati, tidak boleh ya. Jadi rambut yang pertama tidak boleh menggunakan warna-warni daripada rambut tersebut. Kemudian tidak boleh gondrong. Lalu ukurannya bagaimana Pak? Ukuran daripada rambut siswa Madrasah Sanawiyah Gunung Putri itu sudah diatur oleh Madrasah Sanawiyah Gunung Putri sendiri, yaitu ukurannya adalah 31 atau 21. Ya, 21 itu ukurannya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti saya nih. Nah, ini saya buka pacinya. Nah, ini contoh daripada nih 32 ya, 32 atau 31 atau 21 nggak apa-apa. Jadi rambutnya harus benar-benar rapi, khusus untuk laki-laki. Kemudian tidak boleh kuku panjang, kotor dan lain sebagainya. Tidak memakai alma mater sekolah yang lain karena kita berada di Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Kemudian perlu saya sampaikan dan perlu saya himbau kepada siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri yang baru. Untuk alat komunikasi bagaimana Pak? Seperti handphone dengan alasan nanti menjemput putra putrinya atau ingin dijemput ketika waktunya pulang sekolah. Mohon maaf, Ibu Bapak mohon kerjasamanya untuk tidak menitipkan alat komunikasi kepada putra putri Ibu Bapak sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya demi kemaslahatan atau demi kebaikan putra putri Bapak Ibu sekalian. Karena di MTS Gunung Putri ini ada guru piket. Ada guru piket yang memang benar-benar harus Ibu perhatikan. Jadi untuk komunikasi itu bisa dengan guru piket. Kemudian
jam pulang sekolah. Ibu bapak harus perhatikan jam berapa siswa pulang sekolah, kemudian jam berapa berangkat sekolah. Jadi bahwa perlu saya sampaikan, di Madrasah Sanawiyah Gunung Putri banyak kegiatan. Contoh misalkan pada hari Jumat itu ada kegiatan rohis, maka kelas 7 atau kelas 7 yang baru, siswa-siswi yang baru wajib hukumnya untuk menghafal 99 Asmaul Husna. Makanya butuh kerjasama daripada ibu dan bapak sekalian untuk bisa membantu siswa-siswi lebih mudah menghafal 99 Asmaul Husna. Itu yang pertama. Kemudian ada bacaan sholat. Tujuannya apa? Mohon maaf, agar senantiasa anak, ibu, putra putri siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri terjaga daripada sholat yang 5 waktunya. Makanya harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru, kemudian dengan siswa tersebut. Kemudian siswa-siswi harus senantiasa proaktif atau bertanya atau melaporkan keganjilan apapun kepada pihak sekolah. Yang pertama, misalkan ada pemalakan atau ada kekerasan di luar lingkungan sekolah, maka siswa tersebut berhak untuk datang melaporkan. Ada pemalakan apakah oleh kakak kelasnya, oleh orang lain, maka berhak untuk senantiasa melaporkan ke pihak sekolah, dan pihak sekolah lah yang akan menyelesaikannya. Kemudian apabila ada konflik, biasanya ada konflik antar teman, itu orang tua tidak punya hak untuk mengikuti ikut campur atau mengintervensi siswa tersebut. Dia tidak boleh. Selama itu berada di dalam lingkungan sekolah, maka selama itu pula adalah menjadi bagian daripada tanggung jawab keluarga besar Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Lain halnya ketika di luar batas Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Kemudian apalagi yang perlu saya sampaikan? Nah, ini dari pengalaman yang memang yang sudah-sudah, bahwa Madrasah Sanawiyah Gunung Putri pula menitik beratkan kepada siswa laki-laki dan orang tua untuk kerjasamanya untuk memantau. Kenapa? Bahwa kami pihak sekolah tidak berkenan, tidak mengizinkan, bahkan akan menghukum kepada siswa ataupun siswi yang merokok. Yang pertama itu merokok. Jadi ketika merokok maka akan diberikan SP surat peringatan. Ini kerjasama antara ibu, bapak, dan siswa-siswi serta guru Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Karena keluarga besar Madrasah Sanawiyah Gunung Putri, Dewan Guru tidak akan memberikan hukuman apapun tanpa adanya bukti. Kalau misalkan anak ibu merokok, maka ada hak pihak sekolah untuk memanggil, baik itu mendapatkan hukuman dan lain sebagainya. Kemudian rambut tidak boleh gondrong, sudah saya sampaikan seperti tadi. Maka nanti pihak sekolah akan mencukur. Ada himbauan pertama, himbauan kedua. Ketika himbauan pertama, himbauan kedua tidak terlaksana juga, maka pihak sekolah berhak untuk memotong rambut siswa tersebut. Kemudian kuku diperhatikan, tidak ada coret-coret, tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan untuk perempuan, nggak boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan kalung untuk laki-laki, tidak boleh menggunakan gelang, cincin, dan lain sebagainya selama berada di Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Itu perlu diperhatikan oleh bapak sekalian. Kemudian selanjutnya, kepada siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri untuk senantiasa menjaga kesehatannya. Nanti ada kesiswaan, kemudian ada juga yang akan menyampaikan perihal-perihal yang lainnya tentang konsep daripada kegiatan belajar mengajar atau KBM selama pandemi ini. Nanti akan menyampaikan oleh Ibu Siti Maryam, akan menyampaikan atau menjelaskan sistem pembelajaran secara daring itu seperti apa, konsepnya seperti apa. Saya yakin untuk kelas 7 yang baru ini sudah terbiasa. Kenapa? Karena pandemi ini dari tahun 2020, artinya kalian masih di SD, sudah diberitahu tata cara belajar daring atau belajar di luar ini, sehingga mudah-mudahan ketika kedepannya akan disampaikan apakah dengan Google Meeting dan lain sebagainya, itu menjadi bagian daripada kita memudahkan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa adanya kedisiplinan ini, adanya karakter agar senantiasa menjiwai seorang siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri benar-benar disiplin. Kita membuat aturan agar diikuti oleh siswa, dipantau oleh guru, dan dipantau oleh orang tua sendiri. Karena enak ketika misalkan anaknya berpakaian rapi, kemudian tidak mengeluarkan baju dan lain sebagainya, dan rapi dengan serapi-rapi mungkin. Agar apa? Agar kerapian itu menjadi bagian daripada disiplin ke sekolah kita.
Jadi sebagai mencerminkan adab. Kenapa? Karena selama menjadi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri, siswa-siswi terikat dengan aturan yang berada di MTS Gunung Putri. Bagaimana dengan mabok, kemudian ngerokok, mabal, tawuran dan lain sebagainya? Ini merupakan adalah tindakan yang memang berat. Maka yang merokok, tawuran, mabal, bahkan membawa kendaraan bermotor serta membawa senjata tajam, itu akan ada konsekuensi yang harus diterima. Dengan adanya saya menyampaikan demikian, mudah-mudahan orang tua siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri dimanapun berada, termasuk siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri, bisa disiplin, bisa menjaga karakternya. Seragam silakan seragamnya dikenakan, tidak dicoret-coret seragamnya, kemudian tidak mencoret-coret meja, mencoret-coret tembok, menjaga fasilitas sekolah, menjaga kamar mandi tidak dirusak dan lain sebagainya. Semua fasilitas yang diberikan oleh sekolah agar senantiasa menjadi tanggung jawab siswa-siswi dan keluarga besar Madrasah Sanawiyah Gunung Putri. Itu yang perlu saya sampaikan. Lalu bagaimana kalau misalkan ada siswa-siswi yang sakit? Nah, kebetulan kalau ada siswa-siswi yang sakit, kemudian kita ada kliniknya agar untuk membantu atau memberikan kesehatan kepada siswa-siswi tersebut. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera hilang dari muka bumi kita ini, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada putra-putri kita, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Gunung Putri, terkhusus kepada seluruhnya dan umumnya kepada keluarga besar Madrasah Sanawiyah Gunung Putri itu sendiri. Mari sama-sama kita doakan juga guru-guru kita, dalam hal ini Ibu Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Gunung Putri Ibu Haja Antin yang dalam masa pemulihan, mudah-mudahan segera pulih dan bisa bergabung dengan kita. Dan harapan terbesar dari kami semua Dewan Guru adalah agar pandemi ini cepat selesai, dan saya mewakili Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Gunung Putri agar bisa secara langsung bertatap muka dan KBM belajar mengajar seperti mana biasanya, masuk ke ruangan belajar dengan siswa-siswi, semuanya berjalan dengan lancar. Itu saja. Yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah berikan kesehatan lahiriah maupun batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah wa taufiq wal hidayah wal mu'afatan daimatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa daiha wa ala alihi washabi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, jangan lupa kepada seluruhnya orang tua dimanapun Anda berada, siswa-siswi yang baru di Madrasah Sanawiyah Gunung Putri, tetap ikuti protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, yang ketiga memakai masker. Demi apa? Sebagai bentuk ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita memulai dari diri kita sendiri. Kita memakai masker untuk menjaga orang lain, dan orang lain memakai masker untuk menjaga diri kita. Maskermu melindungimu dan maskermu melindungiku. Itu saja. Hadanallahu wa yakum bi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.